Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Bagaimana adik-adik kabarnya? Sekarang udah kelas 3 SD dan saatnya kita mulai belajar. Pelajaran kita kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 3 SD bab 1 yang judul babnya adalah Ayo Main. Tujuan pembelajaran, kalian dapat menemukan dan mengelompokkan gambar benda, kalian mampu memeriksa penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi, kalian dapat menyampaikan gagasan dengan penuh semangat, dan kalian dapat memahami dan mengikuti instruksi guru. Siap-siap belajar. Lihat gambar berbagai permainan pada pembuka bab ini. Adakah permainan yang kalian sukai? Jika tidak ada permainan apa yang kalian sukai, mengapa kalian suka permainan itu? Dengan siapa kalian bisa memainkannya? Apakah kalian tahu permainan pulau kursi? Ayo kita mainkan. Sebelum bermain pulau kursi, kita lihat dulu permainan yang ada pada gambar bab 1 ini. Wah, bermacam-macam ya. Ada yang main mancing-mancingan juga, ada yang main engrang, main lompat tali juga ada. Nah, masih banyak ya permainan-permainan yang sering kamu lakukan. Ayo, permainan apa sih yang paling kamu sukai? Ceritakan ya. Menyimak, ikuti petunjuk guru. Duduklah di sebuah kursi. Berhati-hatilah ikuti petunjuk gurumu. Bayangkan kalian tinggal di pulau sebesar kursi. Kalian tidak boleh bergerak. Di sekeliling kursi adalah lautan. Waspadalah, berhitunglah 1 sampai 50. Apa yang kalian rasakan? Mana yang kalian lebih sukai, bergerak bebas atau diam? Cobalah bermain ini di kelasmu. Nah, sesekali kamu jadi hiu dan sesekali kamu menyelamatkan diri di kursi. Bagian mana yang kamu suka? Apakah menjadi hiu yang bergerak bebas atau diam di kursimu? Membaca, bacalah dengan cermat. Judulnya Lompat Tali. Putar lebih cepat, seru Tio. Anissa dan Edo memberi semangat. Tali karet diputar dengan cepat. Tio mengambil ancang-ancang. Kemudian, hup, hup. Perhatikan kata yang bercetak kuning yaitu ancang-ancang. Gagal. Tali membelit kaki Tio. Dia terjatuh tetapi tetap tertawa. Kini Tio mendapat giliran memutar tali. Pemain berikutnya adalah Anis. Apakah Anis akan berhasil? Kata yang kuning adalah membelit. Kosakata baru adalah ancang-ancang, yaitu artinya persiapan. Membelit artinya melilit atau mengikat. Lengkapi kalimat berikut ini dengan ancang-ancang atau membelit. Adikku cemberut. Aku tahu, biasanya itu tanda dia akan menangis. Aku mengambil titik-titik. Nah, karena mengambil merupakan persiapan, maka jawabannya adalah ancang-ancang. Aku mengambil ancang-ancang, kemudian melompat sambil bergaya. Kuajak adikku memainkan permainan anak gorila. Dia memeluk dan titik-titik kakiku sambil tertawa. Jawaban yang tepat adalah membelit. Jadi, dia memeluk dan membelit kakiku sambil tertawa. Bahas bahasa, jawablah pertanyaan berikut ini. Menurut kalian, cerita lompat tali bercerita tentang apa? Pilihlah jawaban yang tepat dengan membubuhkan tanda centang. Pertama, cara bermain lompat tali benar ya, karena ada yang diputar-putar dan yang ada yang melompat. Kedua, perasaan saat bermain lompat tali juga ada ya, karena di situ mengungkapkan perasaan Tio saat gagal bermain lompat tali. Cara membuat peralatan lompat tali tidak dijelaskan ya dalam teks, dan peralatan yang harus dibawa saat main lompat tali juga tidak dijelaskan. Pertanyaan ini mengajak kalian mencari ide pokok suatu cerita, yaitu hal terpenting yang dibahas dalam cerita. Ide pokok adalah hal utama atau hal terpenting yang dibahas dalam suatu paragraf atau bacaan. Sementara ide pendukung menjabarkan ide pokok.
Nah, pada teks itu ide pokoknya itu mengacu ke cara bermain lompat tali atau perasaan saat bermain lompat tali ya. Coba kamu diskusikan. Membaca, bacalah kembali cerita lompat tali dan jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana perasaan Tio dan teman-temannya saat bermain tali? Senang ya, karena walaupun gagal, Tio tetap tertawa. Bagaimana kalian tahu? Ya jelas ya, karena kita tadi membaca teks tersebut. Bagaimana perasaan Tio ketika kalah? Nah, walaupun kalah, Tio tetap tertawa, berarti perasaannya adalah senang. Pertanyaan selanjutnya, jawab sendiri ya. Pernahkah kalian kalah dalam suatu permainan? Jika pernah, bagaimana perasaan kalian saat itu? Di sini ada berbagai macam ekspresi. Nah, jika kamu kalah, ekspresi apa yang kamu keluarkan? Apakah biasa saja, senang, menangis, marah, atau sedih? Lihat kembali gambar dalam cerita lompat tali. Amati Tio dan teman-temannya yang sedang bermain tali. Apa saja yang kalian lihat dalam gambar itu? Buatlah tabel seperti ini di buku tulis dan isilah dengan temuan kalian. Nah, di sini diberikan satu contoh ya. Misalnya mainan. Perhatikan gambar yang di atas dulu. Mainan apa yang terlihat di sana? Ya, ada tali. Tali di sini digunakan sebagai mainan. Nah, benda lain, apakah kalian menemukannya? Makhluk hidup, apakah kamu menemukannya juga? Nah, terlihat di situ ada kucing juga ya. Jadi, kalau sudah menemukan, masukkan ke dalam tabel. Setelah mengamati ilustrasi, kalian diminta menemukan gambar benda dan memasukkannya ke dalam kelompok yang tepat. Bahas bahasa, ikuti petunjuk berikut ini. Amati tanda baca ini. Ada tanda seru, tanda tanya, tanda titik, dan tanda koma. Baca kembali cerita lompat tali, tanda baca apa saja yang kalian temukan. Pasangkan dengan tanda baca yang tepat. Nomor 1, ayo putar lebih cepat. Kita merujuk ke teks lompat tali. Pada teks ada kalimat putar lebih cepat, kemudian ada tanda seru. Maka nomor 1, ayo putar lebih cepat diakhiri dengan tanda seru. Nomor 2, tali membelit kakinya. Perhatikan pula kalimat tali membelit kaki Tio diakhiri tanda titik. Maka nomor 2, tali membelit kakinya diakhiri pula dengan tanda titik. Nomor 3, Tio tertawa. Perhatikan kalimat dia terjatuh tetapi tetap tertawa diakhiri tanda titik. Maka nomor 3, Tio tertawa juga diakhiri dengan tanda titik. Nomor 4, apakah dia akan berhasil? Nah, perhatikan kalimat terakhir, apakah Anis akan berhasil? Ditutup dengan tanda tanya. Maka nomor 4, akankah dia berhasil? Juga akan diakhiri dengan tanda tanya. Pahami lagi ya penggunaan tanda baca, titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Nomor 2, perhatikan huruf yang berwarna merah. Perhatikan ya yang berwarna merah selagi kita membaca teksnya. Andika dan Areta sedang main coklak. Johan duduk melihat saja. Dia tetangga baru dari Maluku. Bagaimana cara memainkannya? Tanya Johan berulang-ulang. Jawab Andika, sabar, nanti kamu dapat giliran. Baik, terima kasih, sahut Johan. Perhatikan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama orang dan asal daerah. Lalu, huruf kapital juga digunakan pada awal kalimat. Jadi, setiap awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, kalau ada petikan langsung, itu juga diawali dengan huruf kapital. Salinlah cerita congklak di buku tulis kalian. Perhatikan perbedaannya, huruf yang berwarna merah adalah huruf kapital. Bacalah dengan saksama, judulnya Main Engrang. Kuatkan genggamanmu, apakah kalian perlu bantuanku? Naiklah perlahan-lahan pada pijakan. Ingat jaga keseimbangan, apakah kalian sudah siap? Ayo kita jalan-jalan.
Oh, ada penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang kurang tepat. Ada pula kata-kata yang saling menempel. Kita perbaiki bersama yuk. Setelah diperbaiki, sanilah bacaan ini dalam buku tulis kalian ya. Setelah mengamati ilustrasi, kalian diminta menemukan gambar benda dan memasukkannya ke dalam kelompok yang tepat. Nah, setelah diperbaiki, ingat, setiap awal kalimat itu ada huruf kapital. Kemudian, kalau kalimatnya itu menempel, diberi spasi atau jarak. Dan kalau dia tanda tanya yang diawali dengan kalimat tanya, itu diakhiri juga dengan tanda tanya. Dan kalau kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Menulis, bekerjalah berpasangan. Tulis dalam buku tulis kalian masing-masing. Permainan yang kusukai adalah, dan permainan yang tidak kusukai adalah apa. Kemudian tukarkan catatan yang kalian buat dengan satu teman. Bandingkan jawaban kalian. Buatlah catatan seperti ini di buku tulis. Lakukan bersama temanmu ya, apa permainan yang kamu suka dan yang tidak kamu suka. Lakukan sesuai petunjuk. Ada permainan yang kalian sukai, ada pula permainan yang tidak kalian sukai. Kalian pasti punya alasan yang tepat. Lengkapi kalimat ini dan catatlah dalam buku tulis. Kalian dapat menulis 3 hingga 5 jenis permainan. Contohnya seperti ini. Aku suka bermain lompat tali karena seluruh tubuhku bisa bergerak dengan bebas. Aku tidak suka bermain congklak karena duduk diam berlama-lama aku tidak suka. Tanyalah orang tua kalian. Nah, ini berarti dilakukan bersama orang tuamu. Kalian tahu catur? Pemainnya kadang duduk hingga berjam-jam. Apakah menurut kalian catur adalah olahraga? Mengapa kalian berpendapat begitu? Diskusikan dengan orang tua kalian. Catat kesimpulan diskusi tersebut dalam buku tulis kalian. Nah, masih banyak permainan-permainan lainnya yang akan kita bahas pada bab ini. Jadi, cerita tentang pemain akrobat dan petak umpet akan kita bahas setelah video ini. Jangan lupa kamu juga harus membuat kamus kotak. Nah, untuk membuat ini, lakukan sendiri di rumah atau di kelasmu sesuai dengan petunjuk yang ada di buku. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Tetap pada channel ini Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.